Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imrona. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi bab 2 kelas 9. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan kelangsungan hidup makhluk hidup melalui perkembangbiakan. Di sini ada indikator yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pengertian perkembangbiakan. Berkembangbiak adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Tujuan hewan dan tumbuhan berkembangbiak sama dengan tujuan manusia berkembangbiak, yaitu untuk melestarikan jenisnya dan menambah jumlah populasi. Kita masuk ke materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif atau seksual ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin, sedangkan vegetatif atau aseksual tanpa ada peleburan sel kelamin. Kita akan membahas yang generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan generatif yaitu terbentuknya individu baru melalui peristiwa perkawinan, ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan berupa benang sari dan sel kelamin betina berupa putik. Nah, pada tumbuhan generatif ditandai dengan adanya bunga. Nah, bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan yaitu benang sari dan putik. Benang sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina. Nah, berikut bagian-bagian bunga yang lain sebagai pendukung. Ada mahkota bunga, ada tangkai bunga, ada kelopak bunga. Kita masuk ke tahap perkembangbiakan. Di sini ada dua tahap. Yang pertama, penyerbukan atau polinasi, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua, pembuahan, yaitu peleburan antara sel sperma dan ovum. Di sini yang berperan adalah benang sari dan putik. Kita masuk yang polinasi. Polinasi berasal dari bahasa Inggris yaitu pollen yang artinya serbuk sari. Nah, polinator adalah perantara yang menyebabkan terjadinya penyerbukan, bisa berupa angin, air, serangga, hewan vertebrata, dan manusia. Berdasarkan penyerbukannya, polinasi dibagi menjadi anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya bunga rumput. Ciri-cirinya bunganya ringan, tidak memiliki mahkota, mudah diterbangkan oleh angin. Yang kedua, hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya tumbuhan yang hidup di air, contohnya teratai, enceng gondok. Yang ketiga, entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ciri-cirinya biasanya bunganya menghasilkan madu atau sari bunga. Yang keempat, zoodiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, zoodiogami ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada ornitogami yang dibantu oleh burung dan juga ada yang dibantu oleh kelelawar. Tapi untuk lebih mudah, untuk penyerbukan yang dibantu oleh hewan vertebrata disebut dengan zoodiogami. Yang kelima,
antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Di sini biasanya ciri bunganya, bunga betina dan bunga jantannya berpisah, jadi perlu bantuan. Contohnya famili anggrek salak. Nah, kalau dilihat berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi autogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri atau biasa disebut dengan penyerbukan sendiri. Yang kedua, gaitogami, penyerbukan tetangga. Serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda tapi masih satu pohon. Yang ketiga, alogami, penyerbukan silang. Serbuk sari berasal dari bunga lain dan pohon yang berbeda tapi jenis tanamannya sama. Yang ketiga, hidrogami, hibridogami atau penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain yang berbeda jenis tapi masih di genus yang sama. Nah, kita masuk tahapan yang kedua, fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses meleburnya sel jantan dan sel betina di dasar putik. Nah, ini akan membentuk embrio. Pembuahan di sini ada dua, pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan gimnospermae atau berbiji terbuka. Contohnya melinjo, pakis haji. Nah, di sini hanya terbentuk biji, tidak terbentuk daging buah. Sedangkan pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Contohnya mangga, jambu. Terjadi dua kali pembuahan, akan terbentuk biji dan daging buah. Nah, biji terbungkus di dalam daging buah. Ini sebagai contoh. Untuk bagian biji itu dibagi menjadi 3 bagian. Monokotil di dalamnya sama juga terdapat 3 bagian. Kulit biji ini sebagai pelindung biji. Yang kedua, endospermae ini sebagai cadangan makanan saat biji tumbuh. Dan yang ketiga, embrio. Ini merupakan calon tanaman atau calon individu baru. Kita masuk ke materi yang kedua, perkembangbiakan generatif atau aseksual adalah terbentuknya individu baru tanpa ada peleburan sel kelamin atau tanpa ada perkawinan. Nah, individu baru berasal dari bagian tanaman induk, bisa berupa dari akarnya, batangnya, daunnya, atau ubinya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, secara alami dan buatan. Secara alami ada 8, secara buatan kurang lebih ada 5. Kita bahas mulai dari yang vegetatif alami. Yang pertama, membelah diri. Ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Contohnya ganggang biru. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya bawang. Tunas akan tumbuh pada bagian siung-siungnya. Nah, bagian siung yang tumbuh tunas akan berkembang menjadi individu baru. Yang ketiga, umbi akar. Contohnya wortel, ketela pohon. Yang keempat, umbi batang. Ini berkembang biak dengan
secara batang yang berada di dalam tanah akan tumbuh tunas dan akan terbentuk individu baru, contohnya kentang, ubi jalar. Yang kelima, geragi atau stolon. Ini contohnya stroberi. Individu baru akan tumbuh berasal dari stolon yang tumbuh di permukaan tanah. Yang keenam, tunas. Tunas di sini ada dua. Tunas biasa contohnya pada bambu pisang, dan tunas adventif itu tunas yang tumbuh pada daun, contohnya cocor bebek. Kemudian yang berkembang biak dengan spora, ini jenis paku-pakuan yang sering kita jumpai, suplir yang sering dipakai sebagai tanaman hias. Yang terakhir, berkembang biak dengan rizoma, contohnya kunyit, jahe. Berkembang biak dengan rizoma di dalam tanah. Yang kedua, vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa ada perkawinan. Nah, di sini dengan campur tangan manusia. Contohnya menempel atau okulasi. Ini bisa dilakukan pada tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki kambium. Biasanya tunas dari tanaman yang bagus atau berkualitas akan ditempel pada tumbuhan yang sudah agak besar. Nah, kemudian pertumbuhan tunas yang baru akan menghasilkan tanaman yang diharapkan. Yang kedua, menyambung. Menyambung ini hampir sama dengan menempel, cuman bedanya kalau menempel hanya diambil tunas, kalau menyambung diambil bagian tanaman yang ujung, yang muda. Kemudian mencangkok. Mencangkok itu membuat bibit dengan cara mengupas kulit pada bagian yang akan dicangkok, kemudian dibungkus dengan tanah sampai tumbuh akar. Setelah akar tumbuh, maka tanaman atau individu baru siap untuk ditanam. Yang keempat, stek. Stek yaitu memotong bagian-bagian tanaman. Stek di sini bisa berupa stek batang, contohnya singkong atau randu. Kemudian stek daun. Stek daun contohnya cocor bebek. Yang terakhir, merundu. Merundu ini digunakan pada tanaman yang memiliki batang lentur. Dia akan dibenamkan di dalam tanah dan ditunggu sampai tumbuh akar. Setelah akar tumbuh, tanaman baru siap dipindahkan. Nah, berikut materi perkembangbiakan tumbuhan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.